warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di sini saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Sonia dengan NIM 22111243. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi M. Darlis MPDI selaku dosen pengampu kuliah ini, sekaligus teman-teman saya ataupun sudah rela menjadi anak murid saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Oke, kita buka ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Baik, sehat atau sedang tidak baik-baik saja? Baik, tidak baik, tidak. Kenapa tidak baik? Apa berprivasi? Oh iya. Sebelumnya siapa yang tidak masuk? Sonia, Bu. Alasannya apa dan mengapa? Baiklah, kepada ketua kelasnya Yandi, tolong kita buka dulu ya dengan berdoa. Berdoa. Mulai. Kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tidak bisa memberi motivasi ya, ibu juga butuh motivasi. Tapi motivasi ibu cuma hanya satu, hiduplah selagi masih ada nyawa. Iya, Bu. Untuk yang di depan ini, tolonglah jangan melakukan hal spending yang tidak berguna. Ada yang tahu kita belajar apa minggu kemarin? Bani Daud. Kenapa kita harus mempelajari sejarah seperti kita? Salah, kita minggu kemarin tentang benar sekali Daulah Umayyah. Aduh, memang pintar banget kamu ya. Jadi hari ini apa sih? Apa namanya itu? Maksudnya antara sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dengan Daulah Umayyah? Runtuhnya Daulah Umayyah menjadi terjadinya Daulah Daulah Iya. Oke. Betul. Hari ini kita belajar tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Ya. Nah, gimana sih sejarahnya? Nah, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ini yang pertama itu ada faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah terus faktornya antara lain adalah perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kerisauan politik dalam negeri. Yang kedua adalah munculnya gerakan perlawanan seperti kelompok Mawali, kelompok Dahab bin Qais bin Qais Asy-Syaibani dan kelompok Syiah. Ya, kelompok Syiah ini kalian tahu ya, sekarang juga masih ada kan? Ya, Bu. Yang ketiga itu adalah perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Keempat adalah kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kelima adalah wafatnya Khalifah Marwan dan bin Muhammad. Nah, gimana sih proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Nah, proses berdirinya Daulah Abbasiyah ini pertamanya itu adalah Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh siapa? Ayo. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa didirikan oleh siapa? Abu Abbas. Siapa? Dinasti ini didirikan oleh keturunan siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti, nah kalau kalian tahu dengan Abdul Muthalib itu siapa? Iya benar, paman Nabi Muhammad SAW yang berkuasa selama lebih dari 5 abad. 5 abad? Tidak ada 5 tahun. 5 abad dari 750 sampai 1258 Masehi. Nah, wilayah kekuasaan Abbasiyah ini sangat luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara,
tinggal sebagian Eropa tapi tidak termasuk ya kepada Asia Tenggara. Cuma Asia Barat dan juga Asia Selatan. Terus gerakan pendirian Daulah Abbasiyah ini dipelopori oleh keluarga Bani Abbas, dimulai dari Ali bin Abdullah, terus dan sebagainya yang mempropagandakan gerakan anti Umayyah dengan nama keluarga Bani Hashim. Terus perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali yang membangun basis perlawanan di Kufah dan Khurasan, dibantu oleh tokoh yang bernama Abu Muslim al-Khurasani. Setelah Muhammad wafat, perjuangan diteruskan oleh Ibrahim bin Muhammad. Namun ia juga tertangkap dan wafat dalam pengasingan. Akhirnya gerakan ini mencapai puncaknya saat Abu Abbas As-Safa dan Abu Ja'far Al-Mansur bersama Abu Salim berhasil menemukan kota-kota penting milik Daulah Umayyah. Nah, tahu nggak Abu Abbas As-Safa ini anaknya siapa? Salah, saya belum punya anak. Anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu mungkin cucu dari pamannya Nabi Muhammad ya. Terus, selama proses berdirinya itu, proses berdirinya itu berarti ada pemimpin dalam proses berdirinya. Setelah berdirinya itu harus ada pemimpin Daulah Abbasiyah. Sebenarnya pemimpinnya itu ada 37 pemimpin. Tapi saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Yang pertama Abu Abbas, abunya sebenarnya apa jadi Abu? Ada. Emang Abul. Abul Abbas As-Syafa pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua apa? Putri Abu Ja'far Al-Mansur, Abdullah bin Muhammad bin Ali Abdullah bin Al-Abbas 754 sampai 775 Masehi. Oke, yang keempat ini Al-Mahdi. Al-Mahdi ini seperti tidak asing ya. Ya, Imam Mahdi. Iya. Pada tahun berapa sampai tahun berapa? 775 sampai 785 Masehi. Musa Al-Hadi ini dari tahun berapa sampai tahun berapa? 785 sampai 786 Masehi, Bu. Merupakan yang paling singkat ya. Iya, Bu. Cuma 1 abad saja. Harun al-Rashid itu tahun kapan dan berakhirnya di tahun berapa? 786 sampai 809 Masehi. Nah, Al-Amin dan Al-Ma'mun ini dari tahun 809 sampai 813 Masehi dan 813 Masehi sampai 833 Masehi. Berarti ini yang paling lama itu adalah Al-Ma'mun ya kalau yang di sini, tapi kalau yang 37 itu ada yang lebih lama dari Al-Ma'mun ini ya. Terus apa saja sih kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah? Yang pertama, Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Nah, perkembangan usaha peradaban Islam itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan, penerbitan administrasi pemerintahan, politik dan militer, ekonomi ini ada bidang perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Yang kelima adalah seni budaya, yang keenam adalah seni sastra. Oke. Nah, nih ya, setelah kebangkitannya, setelah kemajuannya, Daulah Abbasiyah ini punya keruntuhannya. Kenapa? Ada faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah itu ada 2 faktor. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini apa, Ayu? Faktor internal itu Yang menjadi faktor internal itu apa? hubung Dunia. atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Ya, contoh banget ini ya. Habu Ya. dunia ini, kalau kalian sombong, mengatas-ataskan nama kalian, mengatas-ataskan harta kalian, itu akan menghancurkan kalian sendiri. Yang kedua adalah konflik keluarga. Konflik keluarga ini enggak di kita zaman sekarang ataupun enggak di zaman dahulu, memang menjadi perpecahan di dalam kan, bukan di luar, karena keluarga di dalam. Karena kita tidak suka dengan ini, tidak suka dengan yang itu, bahkan dengan semuanya. Terus meningkatkan konflik keagamaan. Nah, ini sangat fatal sekali ya. Kalau kita konflik dengan keagamaan, tidak toleransi dengan agama-agama lainnya, berikan melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme yang menguat. Nah, dalam faktor eksternalnya banyak muncul pemberontakan. Nah, pada periode ini Khalifah Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Akibat pemerintahannya tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak dan membebankan kepada rakyat mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri. Yang kedua atau yang terakhir adalah dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia.
Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buhayhi banyak menguasai pemerintahan melalui kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan didirikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia, sehingga kedudukan khalifah Daulah Abbasiyah ini seperti boneka saja ya di masa itu, di saat bangsa Turki dan bangsa Persia itu datang. Jadi karena seperti pemerintahan kita juga ya, ada tangan kanan juga tangan kirinya. Kita presidennya ataupun DPR-nya itu cuma mengiyakan, tapi presiden itu hanya melaksanakan, tapi tangan kirinya MPR dan DPR-nya hanya misal menuruti semua kemauannya. Ini kenapa ya? Oke. Terus kita berubah menjadi sesi tanya jawab atau sesi kelompok ya. Nah, kelompok ini kita punya 4 kelompok. Nah, satu-satu perwakilan di depan mengambil kelompoknya. Ada nama-namanya ya, ada Mawar, Melati, Tulip, dan Sakura. Jadi tolong ibu itu sampai 3, silakan maju dan mengambil. Ibu sedang mengocok. 1, 2, 3. Ini ambil. Perwakilan. Ya, perwakilan depan-depan. Nah, oke. Semoga saya mendapatkan bunga bangga. Saya mau kayaknya. Nah, untuk pertanyaan setiap kelompok ada Sakura, Tulip, Mawar, dan Melati. Kalian lihat, kalian baca, kalian apa, oke? Melati kita. Oke. Di sini ibu akan memberi waktu 2 menit 30 detik ya, untuk kalian mencari pertanyaan. Kalian kodenya ini. Kalau Sakura ini pertanyaan, kalau Tulip itu pertanyaan. Kodenya ada di situ ya. Kalau kalian bisa menjawab, ibu ada sedikit bingkisan. Setiap kelompok mendapatkannya ya. Kita Sakura. Gimana jawaban? Di buku yang gue beri di buku apa nanti? Masih 1 menit lagi ya. Apa yang bu? Dari AI boleh itu. Boleh, silakan. Oke, masih 30 detik lagi. Apakah sudah dapat? Sudah dicatat belum ini tulisannya? Sudah dicari belum? Sudah. Kalau sudah, kita jangan bu ngacapnya pakai nama ini ya. Siapa yang namanya itu terlaksanakan, terpakai, maka dia yang menjawab dan maju ya. Kelompoknya. Ngerti tidak? Oke, waktunya sudah habis. Siap-siap ya, kelompok mana yang maju. Dan siapa yang maju, mereka berhak milih hadiah yang mana ya. Jangan dong. Oke, kita sepin ya. Oke, dari Bu, siapa yang melatih? Kami Bu. Melatih, ayo Putri yang maju. Sakura Salu yang maju. Tulip Restu yang maju. Berarti Mawar Melati menjadi Reza yang maju. Oke? Oke. Kita sepin ya. 1, 2, 3. Mawar. Siapa yang Mawar? Melatikus. Oke, silakan maju. Oke. Yang singkat-singkat saja ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Mawar ingin menjawab tentang politik dan militer pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama itu politiknya.
pada masa Daulah Abbasiyah, sistem pemerintahan dan kekuasaan, menerapkan sistem politik yang dipengaruhi oleh Persia dengan pola pemerintahan yang terbuka. Nah, yang kedua itu teokrasi dan kekuasaan khalifahnya. Yang ketiga, peran wazir dan menteri. Yang keempat, pembagian periode pemerintahan. Yang kelima, bahasa dan budayanya. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi politik dan pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah ini. Nah, untuk militer pada masa Daulah Abbasiyah yaitu yang pertama ada struktur dan organisasi militernya. Yang kedua, kekuatan dan penyerangan. Yang ketiga, pertahanan dan penaklukan. Nah, yang selanjutnya inovasi militer. Jadi secara keseluruhan, politik Daulah Abbasiyah berkembang dari kekuasaan khalifah yang kuat menjadi lebih simbolis dengan dominasi pembesar militer dan wazir. Sementara militer Abbasiyah merupakan kekuatan yang terorganisir dengan baik dan memainkan peran penting dalam mempertahankan dan memperluas wilayah kekhalifahannya. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok Mawar. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. tepuk tangan semua. Silakan ya kelompok Mawar. Oke, kelompok Mawar silakan yang ini karena pertama memulai silakan berbagi untuk kelompoknya. Terima kasih Ibu. Kita ke kelompok selanjutnya. Kelompok siapa ya yang bakalan kena? Oke, cepat. Oke, kepada kelompok Sakura dipersilahkan. Apa ya yang bakal apa saja seni budaya? Baik teman-teman, saya perwakilan dari grup Sakura. Baik, di sini pertanyaannya apa saja seni budaya pada masa Daulah Abbasiyah? Sakura. Baik, di sini ada seni budayanya yaitu ada seni arsitektur. Nah, seni arsitektur ini adalah sangat digemari oleh para khalifah. Nah, juga sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintah lainnya. Nah, yang kedua ada seni tata kota. Nah, seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antara kotanya yaitu ada kota Baghdad, ada kota Samara, dan udah. Jadi ada kota Baghdad dan kota Samara, ya. Udah. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih. Oke, ini penentuan ya. Untuk mendapatkan antara nih, di sini 4 antara yang ini atau yang ini. Jadi siapa yang terakhir memuji, siapa yang ini menjadi yang bapak. Oke? Oke, Sepin. 1, 2, 3. Oke, apa sih pertanyaannya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pelatihan yang beranggotakan Ayu Andwini, Nur Aini, dan Nurina. Nah, tugasnya yaitu sebut dan jelaskan apa saja yang termasuk dalam bidang ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, jadi bidang ekonomi di Daulah Abbasiyah ini ada 3 sektor. Yang pertama itu ada sektor perindustrian. Yang pertama ada sektor perdagangan, kemudian sektor perindustrian, dan yang ketiga itu ada sektor pertanian. Nah, sektor perdagangan ini dengan adanya sektor perdagangan ini yaitu Kota Basra menjadi pelabuhan yang sangat penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Kemudian sektor perindustrian. Apa sektor perindustrian? Para khalifah itu menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Nah, di situ banyak kota yang dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basra menjadi pusat industri
gelas dan sabun. Nah, kota Kupang merupakan pusat industri tekstil, industri pakaian dari sutra dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada sektor pertanian. Nah, di dalam sektor pertanian ini pembangunan kanal, bendungan irigasi dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Oke, tepuk tangan. Jangan lupa hiasannya Bang Melati. Siapa kita? Melati. Ini semuanya ya? Saja kalian bertiga. Iya. Oke, yang terakhir grup tulis. Grup tulis sebelum maju tolong sebelum membaca tolong lihat dulu. Kita. Gimana nih grup tulis? Ini. Oke, silakan grup tulis. Baiklah, langsung aja yaitu tentang ilmu pengetahuan yang berkembang. Itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama, terjadi asimilasi budaya bahasa pengetahuan antar bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Dua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Lalu yang ketiga, pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Dan yang keempat, pembentukan majelis munazarah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Oke, tepuk tangannya dong untuk Regu Tulis. Oke, Regu Tulis jangan lupa membawa bingkisannya. Silakan berbagi ya. Oke, kita sudah berada di penghujungan. Wah, kalian sangat excited sekali ya. Tolong tetap excited banget ya. Tolong tetap excited kepada siapapun, kepada orang tua dimanapun dan kapanpun. Jangan membuat bad mood kalian menjadi hal yang merugikan bagi kalian. Oke, Ibu sebelumnya terima kasih sudah diterima baik di kelas ini. Terima kasih juga sudah mendengarkan Ibu sampai habis. Terima kasih juga sudah berpartisipasi Ibu pada hari ini. Ibu, jika Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf. Jika kepada Allah Ibu minta ampun. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketuanya Ibu Yanti silakan berdoa penutupan karena kita sudah di penghujungan. Berdoa mulai. Oke, sekali lagi Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya, Ibu mau keluar juga. Oke. Tapi ada lagi. Setelah ini siapa?